Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Jumpa lagi di channel Best Quote of Hadith. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas isi buku dari karangan ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang saat ini sedang viral dan ramai diperbincangkan oleh netizen. Buku ini berjudul Rahasia Ruh dan Kematian. Saya sangat tertarik dengan buku ini karena di dalamnya mengupas secara detail dunia ruh yang selama ini kita sering bertanya-tanya. Mari kita bersama-sama mengambil hikmah dari isi buku tersebut. Check it out. Apa itu hakikat ruh? Di mana letak ruh? Dan bagaimana bentuknya? Apakah kita bisa melihatnya? Ketika orang yang kita cintai meninggal, kemana ruhnya berada? Benarkah ruh orang yang sudah tidak bisa saling bertemu dengan mengunjungi? Adakah bukti bahwa ruh orang mati bisa melihat siapa saja yang menziarahi makamnya? Apakah ruh orang yang sudah wafat dapat memperoleh manfaat dari amal yang ia lakukan ketika hidup? Inilah beberapa pertanyaan yang kadang untuk sekedar bertanya saja kita takut. Dan buku ini menjawabnya dengan lengkap dan mudah dipahami, memakai dalil-dalil Al-Quran, hadis Nabi, dan beberapa pendapat ulama terpercaya. Ruh adalah hal yang terdekat dengan manusia, tetapi paling tidak dikenal. Ia hadir kemanapun manusia melangkah, namun tidak pernah bersentuhan secara sadar. Ruh menjadi energi yang menghidupkan, tetapi menghadirkannya tidak pernah disadari. Tentang ruh adalah misteri yang menjadi rahasia sepanjang masa. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Engkau akan ditanya ya Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu adalah urusan Tuhanmu." Maka Rasulullah pun tak banyak menjelaskan tentang hal ini. Namun Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengulas seputar ruh secara mendalam hingga 590 halaman. Ia melakukan riset komprehensif dalam Al-Quran dan Al-Hadis tentang semua hal terkait terminologi ruh dan sinonimnya seperti nafas. Menurut Ibnu Qayyim, semenjak ruh diciptakan dan ditiupkan ke dalam tubuh bayi dalam rahim ibunya, ia terus mendampingi fisik itu sampai tua dan mati. Namun ruh sendiri terus bertahan hidup. Ia mengalami periode jasad yang hanya sebentar dan periode setelah kematian fisik yang jangka waktunya sampai akhir dunia. Saat seorang individu meninggal, ruh dicabut oleh malaikat Israel dari jasad, lalu dijemput malaikat lainnya untuk dibawa ke langit. Demi mengharapkan ruh yang baru dicabut itu ke hadapan Allah, sang malaikat menembus langit satu ke langit lainnya ke tempat yang sangat tinggi, sampai ruh itu dihadapkan pada Allah dan ditentukan sebagai penghuni Iliyin atau Sijin. Iliyin adalah surga, sedangkan Sijin yaitu ruang sempit yang terletak di bawah perut bumi lapis ketujuh. Dari putusan Allah itulah nasib ruh itu ditentukan. Apakah ia akan tetap eksis di dunia pada fase berikutnya atau menjalani pengekangan yang amat pedih? Pada dasarnya, semua ruh tetap ada di dunia setelah kematian. Maka dari itu, ia menempati ruang dan melakukan aktivitas, termasuk berinteraksi dengan ruh lain sebagaimana kehidupan sosial di dunia. Di alam kubur ada dua situasi. Ada ruh yang diazab dan terkekang, ada pula yang diberi nikmat dan kebebasan. Ruh-ruh yang diazab akan disibukkan oleh siksaan yang diterima. Adapun ruh yang saleh akan tetap diberi nikmat. Setiap ruh bersama pendampingnya sebagaimana amalnya di dunia. Ruh Rasulullah Muhammad SAW menurut Ibnu Qayyim berada di Ar-Rafiq Al-A'la, yaitu tempat yang sangat tinggi. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 69, "Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." Opini yang terkuat mengatakan,
Ruh kaum beriman berada di dalam kuburnya masing-masing. Namun ada yang mengatakan mereka berada di serambi surga, tepat di depan gerbangnya. Dengan begitu, aroma semerbak, bayangan nikmat dan berbagai rezeki dari surga bisa sampai kepada mereka. Ruh-ruh soleh akan mampu berjumpa dengan orang yang masih hidup, dan hal itu bisa terjadi di alam mimpi. Karena mereka bersemayam di kuburnya, ruh masih bisa mengetahui keberadaan jasadnya dan dia menjawab salam orang-orang yang mengunjungi kuburannya. Betapa bahagianya ruh apabila dikunjungi keluarga dan saudaranya. Ruh itu dapat mengamini doa dan yang dipanjatkan peziarahnya. Untuk itulah Rasulullah SAW telah menetapkan syariat. Jika kaum muslimin melalui kuburan saudara seiman, hendaklah mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Penjelasan Ibnu Qayyim dalam buku ini menjawab 21 pertanyaan mendasar tentang ruh. Metode penjelasannya pun dengan cara tanya jawab. Oke teman-teman, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai resensi buku Rahasia Ruh dan Kematian karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Wahai saudara seiman, tolong dukung terus channel kami agar lebih baik ke depan dengan cara like dan subscribe. Serta mari kita akhiri dengan doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.